Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay casing di channel Yati sama official guys. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Ayo guys, angkat gelas kalian. Ya ampun. Ih, kayak Sam tuh paling bahagia kalau ngopi, masya Allah. Tapi jangan dicontoh buat kalian yang lambungnya bermasalah ya guys ya. Aduh, gimana nih, sehat-sehat kalian semuanya. Amin, besok libur ya, happy holiday ya guys ya. Buat kalian hati-hati. Sekarang itu COVID lagi banyak-banyaknya. Jangan lupa pakai masker ya, meskipun pengap ya, untuk kesehatan sendiri. Nah, buat kalian yang lagi kena COVID, nggak apa-apa. Jangan libur dulu ya guys ya. Tenang, libur tuh masih banyak guys. Minggu lagi. Yang penting itu kesehatan kalian ya. Hati-hati ya guys ya, buat semuanya. Untuk teman-teman kita yang sakit juga, kayak Sam selalu mendoakan kalian. Semoga Allah angkat sakitnya ya guys ya. Buat kalian ya yang lagi di rumah sakit, semoga tetap semangat ya. Buat teman-teman kita juga yang hari ini menghadapi masalah ya, di interminit, majikan ataupun apa, jangan bersedih hati ya guys ya. Nggak apa-apa, cari majikan lagi, pulang ke Indonesia, tunggu visa, balik lagi ke sini dengan mulai yang baru. Atau kalau kalian di interminit ya, masih pengen kerja ya guys ya, lari ke Makau bisa ya. Pokoknya kalian jangan patah semangat guys. Kalau manusia itu udah patah semangat ya udah berakhir gitu ya guys ya. Tapi jadilah manusia yang gagal coba lagi, kayak gini guys. Kayak motivasinya dulu minum ale-ale tuh ya guys ya, digosok coba lagi, beli lagi gitu. Iya, jadi jangan patah semangat ya. Hari ini kayaknya saya mau berbagi satu kisah, di mana kisah ini datang dari suami pekerja migran yang saat ini lagi di penjara guys. Kasusnya apa kak? Sebenarnya kali itu Sam salut ya sama suami ini, setidaknya mencari istrinya gitu ya, menanyakan bagaimana sih kayak Sam kalau misalkan istri saya di penjara, kapan dia keluar. Oke, kayak Sam cuma ngasih tahu ke emasnya ya yang ada di Indonesia, terus berdoa, terus jangan ganti nomor yang istri sampean tahu gitu ya. Jadi tetap standby tuh di nomor yang istrinya tahu. Terus berdoa baikin Allahnya, semoga penjara istrinya itu segera ya guys ya. Dan semoga juga istrinya ini tidak mengambil paper ya. Amin lah. Setelah keluar penjara bisa pulang ke Indonesia ya guys ya, langsung dideportasi gitu ya. Nah, jadi kasusnya Mas Agus ini, istrinya Mas Agus ini seorang suami yang mengizinkan Mbak Mirna ini untuk bekerja ke Hong Kong ya guys ya. Nah, namun entah apa nih yang menjadi masalah Mbak Mirna sehingga Mbak Mirna itu pada bulan Juli itu kabur dan menjadi anak overstay, anak luaran. Nah, dia ini hidup di luar selama 8 bulan guys. 8 bulan Mbak Mirna ini berjuang bekerja di sebuah restoran Hong Kong ya guys ya. Ya termasuknya ilegal. Nah, tidak dijelaskan ya berapa lama dia ini bekerja di restoran. Akhirnya ada nih polisi Hong Kong gabungan merazia. Kebetulan Mbak Mirna ini kena razia lah. Nah, pada bulan April itu Mbak Mirna ini sudah menjalankan sidang pertamanya guys. Itu diketahui oleh suaminya dikarenakan 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu suaminya itu mendapatkan surat dari Hong Kong guys. Ternyata kop surat tersebut adalah dari penjara Thailand Hong Kong ya guys ya. Dimana Mas Agus ini deg-degan kan mendapatkan surat dari Hong Kong dari penjara. Ya kalian bisa bayangin aja. Akhirnya Mas Agus ini dengan berat hati membukalah tuh surat dari penjara Hong Kong itu, Thailand sana ya guys ya. Dan ternyata di situ itu surat yang ditulis oleh Mbak Mirna yang menyatakan bahwa Mas, saat ini saya ada di penjara. Nah, pada bulan April ini saya sudah melakukan sidang pertama. Nah, dikarenakan kasus overstay dan ketangkep jualan di restoran. Akhirnya Mas Agus ini nggak tahu mesti bertanya sama siapa ya guys ya. Bertanya sama KJRI juga, posisi Mbak Mirna ini sudah overstay. Jadi sudah bukan tanggung jawabnya KJRI lagi ya guys ya. Karena kalian memilih untuk melepaskan diri dari tanggung jawab Indonesia ya guys ya. Akhirnya Mas Agus ini kayak Tizam, ini penjaranya sampai berapa ya? Oke, yuk kita bahas kasusnya Mbak Mirna. Semoga juga video ini menginformasikan kepada Mas Agus untuk tidak terlalu khawatir ya. Karena sedikit banyaknya kayak saya mau cerita nih tentang gimana sih penjara Hong Kong. Katanya orang enak. Tapi kalau kata Sam sih, ya enak sih guys. Yuk, seenak apa sih penjara Hong Kong? Kita bahas bersama. Oh iya, kayak Sam mau menjelaskan kasusnya Mbak Mirna dulu. Mbak Mirna ini ketangkep status overstay. Itu adalah pelanggaran pertama karena dia memiliki
apa namanya, kasus visa tinggal yang sudah habis ya guys ya. Yang kedua, dia ketangkap karena bekerja di restoran, dan itu pun salah lagi. Jadi kemungkinannya itu apa namanya, dia mendapatkan pasal berlapis ya guys ya. Nah, setahu Kak Yesam itu untuk denda overstay itu kalau misalkan di bawah 2 tahun overstay-nya itu nggak sampai 2 tahun guys. Nah, pernah ada kasus di mana dia ini overstay 2 tahun tapi di penjaranya cuma 9 bulan aja. 9 minggu, berarti 9 minggu itu sekitar 2 bulan lebih. Nah, dari sini Mas Agus bisa belajar nih, oh berarti kasus overstay-nya aja nggak sampai 3 bulan. Ya, untuk masalah kerja di restoran, Kak Yesam kurang tahu, tapi setahu Kak Yesam, penjara Hongkong itu nggak lama. Ya mudah-mudahan aja kita berdoa, kita mendoakan Mbak Mira, apa namanya, dalam waktu yang nggak sampai setahun ya guys ya, bisa selesai kasus persidangan atas kedua pelanggarannya di Hong Kong ya guys ya, menyalahi visa kerja dan pekerjaan ilegal. Oke, Kak Yesam, kenapa kok Kak Yesam ngebela? Bukan ngebela ya guys ya, karena di sini Kak Yesam ini apa namanya, menjelaskan posisi Mbak Mirna ini kepada keluarga ya guys ya. Kalian jangan mengejat ya guys ya. Salah-salahnya pekerja migran bekerja di Hong Kong, tetap keluarga khawatir. Ya oke, jadi Kak Yesam ini memberikan ke keluarga pandangan nih untuk tenang gitu ya. Kalau Mbak Mirna di sini tuh di penjara itu aman-aman aja. Nah, yuk kita bahas yuk, gimana sih, seaman apa sih penjara Hong Kong? Dari sini kalian bisa belajar dan kalian bisa milih, kalian mau nggak di penjara? Oke, Kak Yesam mau kasih bocoran dulu. Kak Yesam ini mendapatkan data penjara Hong Kong ini dari Wikipedia ya guys ya, dimana informasi tentang penjara Hong Kong itu banyak. Nah, oke, penjara Hong Kong itu ya biasa ya guys ya, penjara itu kan ya di balik jeruji besi ya guys ya. Nah, itu tuh lantai 2 guys. Itu semuanya tuh besi semua ya. Nah, dalam satu ruangan itu ukurannya sekitar 80 kaki guys. Jadi ya cukup lah. Jadi di situ ada apa, ranjang yang terbuat dari besi. Ranjang di sini guys. Terus di sininya ada toilet kecil. Ada wastafel juga guys. Terus di pojok sininya ini ada meja kecil dan ada kursi. Ya barangkali buat kalian nulis diary gitu ya guys ya, nulis surat ya guys ya. Nah, di penjara itu juga kalian ini bangun tidur itu selalu teratur guys. Jam 6.30 kalian harus bangun tidur. Jadi tuh kalau pagi tuh renong, bangun. Setengah 7 itu kalian bangun guys. Nah, kalian itu di sana itu mandi itu setiap hari loh guys. Kalian itu harus bersih meskipun jadi narapidana ya guys ya di sana ya. Jadi kalian itu diwajibkan mandi setiap hari dan mengharuskan rambut kalian ini selalu bersih. Kalau misalkan panjang sedikit, kalian itu wajib untuk potong pendek. Itu di penjara guys. Terus untuk makan siang, itu makan siangnya di pertengahan hari ya guys ya. Dan makan malamnya mungkin agak dipercepat ya guys ya. Sekitar jam 4:30 itu kalian sudah makan malam. Nah, terus setelah makan malam ya guys ya, kalian itu diberikan waktu istirahat 1 jam ya untuk leha-leha lah. Nah, setelah itu jam 10 malam kalian udah tidur lagi. Emang kerjaannya gitu aja ya? Kayak enggak guys, di penjara juga ternyata kalian ini diberikan pekerjaan guys, diberikan edukasi tentang bekerja sampingan. Dan jangan salah, di penjara kalian juga mendapatkan gaji. Nah, jadi gaji minimum di penjara kalian tahu nggak? Itu 1 hari sekitar $7 kurang. Nah, narapidana itu yang masih apa namanya, bugar ya guys ya, yang masih sehat itu diwajibkan kerja 1 minggu 6 kali. Jadi 6 kali kerja dalam seminggu, dan mereka itu bisa mendapatkan penghasilan $192 dalam seminggu. Nah, itu untuk pekerjaan konstruksi bangunan ya guys ya, kayak dibikin balok gitu. Jadi penjara ini mendapatkan proyek guys dari perusahaan luar. Jadi yang mengerjakan beton gitu, yaitu narapidana tersebut. Nah guys, jadi baju-baju rumah sakit yang dipakai teman kita di rumah sakit itu hasil kreasi dari teman-teman kita yang di penjara gitu. Mereka juga dapat gaji kan lumayan, $34 seminggu. Berarti seharinya yaitu sekitar $7 kurang. Apakah $7 itu harga kopi saya sehari kak? Iya ya guys ya, ya itulah, kalau kita mengambil pilihan hidup yang salah, ya kita harus menerima konsekuensinya. Tapi orang kan pasti akan berpikir kayak gini ya guys ya, kalau kita sudah di penjara, bukan masalah uang atau gajinya ya guys ya, jadi ilmunya yang bisa kita pelajari. Ya selama kita di penjara, kita harus belajar tuh menjahit ya guys ya, kita harus belajar tuh bagian konstruksi ya guys ya, dimana mungkin aja skill yang mereka dapat di penjara itu bisa diaplikasikan ke
apa namanya di luar ya guys ya. Saat kita dideportasi, saat kita dipulangkan lagi ke Indonesia, kalian jangan memilih untuk menjadi anak paper ya guys ya. Tapi kalian pulang aja ke Indonesia dan buka apa namanya jahitan ya guys ya. Jadi nanti tetangga-tetangganya, ih Mirna pulang dari Hong Kong pinter ngejahit loh sekarang. Padahal nggak tahu kalau Mbak Mirna mantan narapidana di Hong Kong ya. Tapi jangan dibilang-bilang ya guys ya, itu biarkan aib kita sama Allah aja ya. Yang penting gimana caranya saat kita sudah ditegur salah, kita belajar untuk memperbaiki diri lagi untuk menjadi lebih baik. Sepakat deh kalau kayak gitu ya guys ya. Kayak Tisam itu selalu mendukung kalian apapun itu ya guys ya. Aduh. Nah, untuk makannya kalian jangan khawatir, makan di penjara itu lebih sehat daripada kalian di rumah bos kalian. Kayak Tisam itu menghina ya, tapi pada kenyataannya begitu guys. Karena apa? Karena kalian itu di penjara itu diberikannya ini guys, menunya kayak gini. Tuh, dalam satu piring itu ada nasi, ada ayam ya guys ya, ada sayur, terus ada jeruknya, terus kopinya sebenggem lagi. Lebih gede gelasnya daripada kayak Tisam. Iya kan? Iya, nah di situ juga dalam satu hari itu ada beberapa menu guys, di mana penjara Hong Kong ini mensesuaikan ya guys ya, di mana kalau misalkan kita agamanya Muslim, otomatis kita nggak makan babi kan. Nah tapi ada juga menu yang babi juga guys, jadi milih nih, kalian boleh milih. Ih keren banget ya, memang iya penjara Hong Kong tuh keren banget. Nah maka dari itu semua narapidana itu nggak mengeluhkan tentang fasilitas, makanya nggak aneh nih teman-teman kita yang sudah di penjara itu mengatakan bahwa penjara Hong Kong itu enak kok. Nah tapi di penjara Hong Kong itu nggak ada AC ya guys ya, karena pemerintah itu takut ada diskriminasi dari apa luar ya. Masa orang jahat dikasih AC, iya kan, jadi nggak ada AC ya. Aduh, kalian bisa bayangin gak sih guys, kalian bangun tidur ya, pas buka mata di depan sel berjeruji besi gitu, sampai pada akhirnya kita sadar, oh iya kita di penjara, nggak ada handphone ya. Oh ya, untuk masalah komunikasi, jadi polisi Hong Kong ini, pemerintah Hong Kong ini dalam penjara ini memberikan kesempatan kepada teman-teman kita untuk menghubungi nih, entah itu temannya, entah itu keluarganya, 1 bulan itu 1 kali untuk berbicara dengan keluarga dalam waktu 10 menit aja. Pakai handphonenya sendiri enggak dikasih di situ ya guys ya, difasilitasi. 10 menit aja guys. Duh, kira-kira siapa ya yang dihubungi teman-teman kita ya? Semoga mereka menghubungi keluarga ya, apalagi ibu. Kalau misalkan kalian masih punya ibu ya, semoga yang dihubungi pertama ibu untuk apa namanya, minta doa ya guys ya. Oke, dari kasus ini kita belajar apa? Belajarnya gini, seenak-enaknya penjara ya guys ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita bekerja di luar dengan visa resmi aja. Sesulit apapun kita dimajikan ya guys ya, namanya pekerjaan, semua itu pasti ada resikonya. Oke, buat kalian yang sedang menghadapi masalah, jangan biasakan untuk kabur, untuk menjadi anak overstay. Jangan karena iming-iming teman kita yang kerja overstay, kita jadi ya udah deh kita jadi overstay aja. Toh penjara Hong Kong juga enak. Kalau kalian berpikir cetek seperti itu, bagaimana Indonesia memaju? Ya, oke. Nah buat kalian yang mungkin sudah kabur, terus masa tinggalnya masih 14 hari, ayo kalian harus sadar guys. Setidaknya kalaupun kalian kabur, sudah dilaporkan majikan ke polisi, otomatis sudah langsung termination sendiri ya guys ya. Nah kalian itu masih bisa mencari kerja di Makau guys. Apakah ada kasusnya? Ada. Kayak Tisam itu pernah membawa 1 anak, di mana anak ini itu kabur dari rumah majikan. Dia statusnya belum overstay, masih ada masa izin tinggal 14 hari. Nah dia ini nggak mau jadi anak overstay, tapi dia juga butuh pekerjaan. Untuk balik ke majikannya, dia ini udah nggak mau guys. Akhirnya apa? Akhirnya kayak Tisam ini memberikan pandangan, kamu mau nggak ke Makau? Akhirnya dia pergi ke Makau guys. Dan alhamdulillah sekarang itu jadi asisten rumah tangganya pemerintah, yang kalau di Indonesia itu pegawai DPR, anggota DPR. Nah yang kabur kemarin yang kayak Tisam transfer ke Makau, dia itu mendapatkan majikan kayak gitu. Super baik katanya. Masya Allah kan. Kalau misalkan kita niat bekerja, pasti ada jalan. Nah, buat kalian yang memilih untuk menjadi anak overstay, untuk mengandalkan keberuntungan, kalau kejadiannya kayak Mbak Mirna kayak gini, apa coba? Selain kita menyesal, iya kan? Kita nggak pernah tahu nih, apa namanya, kita mau dipenjara sampai berapa bulan gitu. Nah, buat kalian nih yang biasa update status, ya galau ya guys ya, di penjara. Ya meskipun bangun pagi, ayo kerja lagi, tidur lagi jam 10, nggak pegang handphone, apa nggak stres itu pikiran? Iya, apa masih bisa kalian berpikir kalau misalkan penjara Hong Kong itu enak? Nah, untuk itu kayak Tisam ini sekarang menyadarkan kepada kalian, tolong, kalau masih bisa mencari kerja secara resmi, kalau Hong Kong nggak bisa berdamai dengan kamu bisa sekarang pergi ke Makau untuk bekerja di sana secara resmi juga.
Jangan pendek pikir, kerja di restoran, cari aman semuanya. Hari sial itu nggak ada yang tahu, guys. Kayak Islam itu nggak bisa memaksakan pilihan hidup kamu. Tapi balik lagi, kita ini sudah dewasa, kita ini sudah gede, guys. Kita mau cari apa? Kesenangan, gaji yang gede. Untuk apa? Kalau keselamatan kalian itu jadi taruhannya ya, guys ya. Nggak ada asuransi yang kita pegang. Kalau nauzubillah min dzalik, kita mendapatkan kecelakaan kerja di luar sana, siapa yang mau tanggung jawab? Nggak ada. Orang pasti akan angkat tangan semua. Karena apa? Karena posisi kita ilegal di sini, guys. Jadi untuk suaminya Mbak Mirna, insya Allah ya, penjara Hongkong itu nggak lama, mas. Ini tahanannya. Tapi yang kayak Isam khawatirkan, takutnya setelah nanti bebas gitu, malah memilih untuk menjadi paperan karena nggak mau pulang ya. Tapi ya jangan ya, hati-hati di luar sana, jangan tergiur gaji yang besar. Kita bekerja baik-baik aja, yang penting kita masih bisa ngopi. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kita kufurkan, guys. Banyak-banyak bersyukur biar Allah tuh makin sayang sama kita ya. Yuk, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampui.